Halo teman-teman, nah kali ini kita akan belajar model pengembangan kurikulum dan pembelajaran Hilda Taba. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum model Hilda Taba? Yuk, mari saya jelaskan. Nah, model Hilda Taba adalah model pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang menekankan pendekatan induktif, di mana yaitu proses belajar yang dimulai dari hal-hal konkret menuju konsep yang lebih umum, di mana Tabah sendiri percaya bahwa guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan siswa. Sehingga guru seharusnya berperan dalam merancang kurikulum di kelasnya. Adapun biografi singkat dari Hilda Taba yaitu Hilda Taba sendiri lahir pada tahun 1902, kemudian wafat pada tahun 1967. Hilda Taba adalah seorang ahli pendidikan dari Estonia yang berpengaruh dalam dunia kurikulum modern, di mana ia mengembangkan pendekatan grassroots atau dari bawah ke atas, di mana kurikulum tidak sepenuhnya dibuat oleh pusat, tetapi tumbuh dari kebutuhan kelas dan guru. Adapun hakikat model Hilda Taba. Nah, hakikat model Hilda Taba terdiri dari gabungan antara pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran induktif, di mana hakikat model Hilda Taba ini memiliki ciri utama yaitu berangkat dari observasi dan data nyata. Dan yang kedua yaitu mendorong siswa untuk mengelompokkan, menganalisis, kemudian menyimpulkan. Kemudian, guru diberi kebebasan besar dalam merancang aktivitas belajar. Adapun prinsip-prinsip model Hilda Taba, yang tahap pertama yaitu diagnosis kebutuhan. Nah, tahap ini guru mendiagnosis kebutuhan siswa dengan mengidentifikasi apa yang benar-benar dibutuhkan dalam pembelajaran. Kemudian, tahap yang kedua yaitu merumuskan tujuan. Nah, setelah mengetahui kebutuhan siswa, guru menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus jelas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan sebelumnya. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu memilih konten. Tahap selanjutnya adalah memilih konten atau materi. Guru memilih materi yang benar-benar relevan dan mendukung tercapainya tujuan. Selanjutnya, tahap keempat, menyusun organisasi konten. Setelah memilih materi, konten disusun secara runtut, mulai dari konsep dasar hingga konsep yang lebih kompleks. Selanjutnya, tahap yang kelima, memilih pengalaman belajar atau learning experience. Tahap berikutnya adalah menentukan pengalaman belajar. Guru memilih metode yang membuat siswa aktif seperti diskusi, observasi, atau latihan. Selanjutnya, tahap yang keenam, menyusun organisasi pengalaman belajar. Di tahap ini, guru menyusun langkah pembelajaran dari awal sampai akhir, misalnya pembukaan, kegiatan inti, hingga penutup. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Guru menilai apakah tujuan sudah tercapai dan apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, kelemahan model Hilda Taba, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu pembelajaran yang lama. Yang kedua, guru harus kreatif dan mampu menganalisis kebutuhan siswa. Yang ketiga,
tidak cocok untuk materi yang terlalu padat. Dan yang keempat, kelas besar kadang sulit dikelola saat proses induktif. Selanjutnya, adapun kelebihan model Hilda Taba. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, menumbuhkan pembelajaran aktif dan bermakna. Yang ketiga, guru lebih fleksibel dalam merancang pembelajaran. Yang keempat, materi lebih sesuai kebutuhan siswa. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari kami. Terima kasih telah mengikuti pemaparan mengenai model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Dari materi ini, kita memahami bahwa proses pembelajaran yang baik tidak hanya soal menyampaikan materi, tetapi tentang mengenali kebutuhan siswa, merancang tujuan dengan jelas, memilih pengalaman belajar yang tepat, serta mengevaluasi agar pembelajaran semakin efektif. Model Hilda Taba mengingatkan kita bahwa guru adalah perancang utama proses belajar, bahwa setiap keputusan yang kita ambil dari memilih materi, menentukan metode, hingga mengevaluasi hasil memiliki dampak besar terhadap perkembangan siswa. Karena itu, pemahaman seperti ini bukan hanya teori, tetapi bekal penting untuk kita saat berhadapan dengan dunia nyata pendidikan. Saya mengajak kita semua untuk melihat materi ini bukan sekedar pelajaran, tetapi sebagai dorongan untuk menjadi pendidik yang lebih peka dan lebih peduli. Ingatlah bahwa guru yang hebat bukan yang selalu benar, tetapi yang mau terus belajar, memperbaiki diri, dan mencoba cara baru demi kebaikan siswa. Dan jangan pernah meremehkan langkah kecil yang kamu lakukan hari ini. Satu tujuan yang kita rumuskan, satu materi yang kita pilih dengan sadar, dan satu evaluasi yang kita lakukan dengan jujur. Semua itu adalah bagian dari perjalanan besar membentuk masa depan seseorang. Kadang kita tidak langsung melihat hasilnya, tapi percayalah, setiap usaha baik akan kembali dalam bentuk yang lebih indah. Teruslah mencoba, teruslah mengembangkan diri, dan teruslah percaya bahwa apa yang kamu lakukan memiliki arti. Karena pendidikan bukan sekedar mengajar, pendidikan adalah tentang memberikan harapan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap menjadi cahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Thank you for watching.